Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan imunologi dengan topik atau bahan kajian terkait imunisasi dan juga vaksin. Imunisasi atau vaksinasi itu adalah prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas, memberikan imunitas yang protektif dengan menginduksi respons memori terhadap patogen tertentu atau toksin dengan menggunakan preparat antigen non-virulen atau non-toksik. Jadi, imunisasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan suatu kekebalan atau imunitas pada bayi atau anak sehingga terhindar dari penyakit. Ini adalah pengertian imunisasi berdasarkan Depkes tahun 2000. Jadi imunisasi itu ada dua jenis, ada yang alamiah dan ada yang buatan. Masing-masing baik alamiah dan buatan itu ada yang bersifat pasif dan aktif. Contohnya pada imunisasi alamiah yang bersifat pasif itu adalah antibodi via plasenta dan juga kolostrum. Teman-teman pasti tahu ya, antibodi yang memang sejak lahir itu sudah ada, itu adalah IgM ya. Dan juga kolostrum, makanya bagi baru lahir itu dianjurkan untuk meminum kolostrum atau air susu ibu yang pertama kali keluar. Kemudian imunisasi alamiah yang aktif itu dari adanya infeksi kuman yang menyerang, ya, sehingga membentuk suatu antibodi terhadap kuman tertentu. Sedangkan imunisasi buatan ada yang bersifat pasif, itu seperti antitoksin dan juga antibodi. Lalu ada yang bersifat aktif, itu seperti toksoid dan juga vaksinasi. Jadi vaksinasi ini dia termasuk ke dalam jenis imunisasi buatan yang bersifat aktif, ya. Jadi komponen vaksin itu ada apa saja? Yang pertama ada antigen aktif dan juga ada zat-zat tambahan, ya. Jadi vaksin ini bisa diperoleh antigen aktifnya dari apa saja, ya. Bisa dilihat di sini dari bakteri yang dilemahkan atau bakteri yang dimatikan atau ada dari zat yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut dari virus ya, virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Kemudian bisa juga fraksi antigen atau rekayasa genetika. Ya, contohnya pada vaksin hepatitis B. Kemudian di dalam vaksin tersebut selain antigen aktif itu ada zat tambahan lainnya seperti cairan pelarut ya, bisa Aquades ataupun NaCl. Kemudian ada bahan pengawetnya atau stabilisatornya ya, bisa merkuri dan antibiotika. Kemudian ada adjuvan juga. Nah, ini ada jenis vaksin sesuai dengan kelompok umur, ya. Jadi, teman-teman tahu ya, pasti di sini sudah banyak yang melakukan vaksin, ya. Apalagi kalian sudah dewasa, dan pastinya saat bayi, saat balita, usia sekolah, remaja, ya, itu sudah melaksanakan vaksin, ya. Apakah di sini teman-teman ada yang belum pernah vaksin, ya? Coba nanti ditanyakan kepada orang tua kalian, apakah bayinya dari bayi sudah vaksin belum? Ya, biasanya dari bayi itu sudah ada imunisasi dasar, ya. Bayi dari lahir sampai dengan 1 tahun itu bisa melaksanakan imunisasi dasar seperti BCG, polio, hepatitis B, DTP, campak, HIV, pneumokokus, dan rotavirus, ya. Kemudian balita nanti ada vaksin ulangan ya dan seterusnya ya.
Mungkin kalau bayi pada nggak ingat ya, pada nggak tahu, balita masih pada nggak tahu divaksin nggak ya, diimunisasi nggak ya oleh orang tuanya. Nah, tapi saat usia sekolah, mungkin teman-teman ada yang ingat, dulu pernah nggak sekolah itu ada imunisasi massal ya, ada yang disuntik, ada yang disuruh bawa suntikan saat sekolah dulu SD ya. Nah, usia sekolah juga ternyata ada vaksin yang sesuai ya, remaja hingga lansia. Ya, lansia pun ada vaksin yang sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan vaksin atau imunisasi. Yang pertama, ya, orang tua anak itu harus ditanyakan, ya. Jadi riwayat dari anak tersebut harus ditanyakan, ya, status kesehatannya anak tersebut pada saat proses mau melaksanakan vaksinasi, ya, apakah dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit, ya. Kemudian pengalaman atau reaksi terhadap imunisasi yang pernah didapat sebelumnya. Siapa tahu mereka ada riwayat terhadap imunisasi yang berbahaya ya. Kemudian harus tahu juga penyakit yang dialami di masa lalu dan masa sekarang. Kemudian orang tua juga harus mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Jadi teman-teman nakes itu harus memberikan pengertian ya, pengertian terkait penyakit tersebut, terkait jenis imunisasi yang bisa didapat, alasan imunisasinya, manfaat dan efek samping dari imunisasi tersebut. Kemudian eh, harus tahu juga catatan imunisasi yang lalu ya. Tadi saya bilang harus tahu nih riwayat dari eh, pasien tersebut ya apabila sudah pernah mendapatkan imunisasi sebelumnya ya. Kemudian penting juga menjaga kesehatan melalui tindakan imunisasi. Kemudian Menkes untuk ortu itu harus menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Ya, jadi sebelum melaksanakan imunisasi, makanya harus ada beberapa pertanyaan terhadap orang tua anak ya karena kalau anaknya sendiri yang ditanya pasti kan eh, jawabannya itu tidak valid ya jadi harus ada beberapa pertanyaan terbuka sehingga menggali informasi yang seluas-luasnya. Kemudian kontraindikasi pemberian dari imunisasi. Jadi ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan ya untuk tidak memberikan imunisasi kepada anak. Contohnya, misal terjadi flu berat atau panas tinggi. Jadi keadaan anaknya sedang tidak sehat, sedang tidak enak badan ya. Ini termasuk kontraindikasi ya. Kemudian perubahan pada sistem imun yang tidak dapat menerima vaksin virus yang hidup. Jadi jenis-jenis vaksin itu kan banyak ya. Tadi antigen yang bisa dibuat untuk vaksin ya. Ada yang virus atau bakteri yang dilemahkan, dimatikan, ada yang kok komponen dari suatu virus atau bakteri dan lain sebagainya. Ya, jadi ada beberapa orang yang ternyata tidak bisa menerima vaksin virus yang hidup ya. Kemudian sedang dalam pemberian obat-obatan yang menekan sistem imun ya. Misalnya orang yang sedang transfusi darah dan orang yang sedang mengkonsumsi imunoglobulin. Ternyata dengan pemberian obat-obatan atau dengan kondisi tertentu itu bisa mengalami kontraindikasi terhadap pemberian imunisasi. Kemudian adanya riwayat alergi terhadap pemberian vaksin ya. Nah, ini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, walaupun sangat jarang terjadi, ini bisa merupakan efek samping dalam proses penyuntikan imunisasi. Yang pertama itu terjadi demam ya. Nah, demam ini bisa diatasi segera dengan memberikan kepada anak obat turun panas ya. Bila tidak turun demamnya, segera bawa anak ke puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua,
itu kulit sekitar tempat penyuntikan itu terjadi pembengkakan dan merah. Ya, biasanya efek ini akan menghilang setelah beberapa hari. Kemudian eh, hepatitis ya ataupun penyakit menular lainnya ya. Ini bisa terjadi bila jarum yang digunakan saat proses penyuntikan itu ternyata tidak steril atau ternyata sudah digunakan berkali-kali ya. Jadi jarum suntiknya ternyata bekas pakai ya. Karena itu sebagai tenaga kesehatan itu jangan lupa ya memperhatikan terkait eh, alat-alat yang digunakan dalam proses penyuntikan imunisasi. Dan pasien yang disuntik itu jangan lupa mengingatkan apakah petugas tersebut menggunakan jarum suntik yang baru dan steril. Kemudian bagaimana dengan imunisasi pada ibu hamil ya? Jadi kalau pada ibu hamil, imunisasi yang diberikan itu adalah imunisasi TT atau tetanus toksoid ya. Jadi bila dia belum pernah mendapatkan vaksinasi TT, ya, imunisasi TT pada ibu hamil itu diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu antara dua pemberian tersebut itu minimal 1 bulan. Tapi jika sudah pernah mendapatkan vaksin TT sebelumnya, ya, ibu hamil tersebut diberikan vaksinasinya hanya 1 kali saja, ya. Nah, berikan imunisasi itu segera setelah diketahui ibu tersebut hamil, ya. Nah, kenapa sih ibu hamil itu perlu imunisasi, ya? Yang pertama, ibu hamil itu perlu mendapatkan imunisasi agar bayi yang dikandungnya juga mempunyai kekebalan terhadap infeksi kuman tetanus, ya. Jadi, tetanus neonatorum itu merupakan infeksi oleh kuman tetanus yang biasanya itu terjadi pada waktu persalinan, ya, akibat dari penggunaan alat-alat medis menolong persalinan yang tidak steril, ya. Jadi, tetanus neonatorum ini sangat berbahaya, ya, dan merupakan salah satu penyebab utama kematian pada bayi baru lahir. Jadi, penting ya melakukan imunisasi terhadap ibu hamil. Kemudian di mana sih imunisasi itu bisa kita peroleh? Ya, yang pertama di posyandu, di puskesmas atau puskesmas pembantu, puskesmas keliling, boleh juga di praktek dokter atau bidan dan juga di rumah sakit. Nah, ini ada jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI tahun 2020 ya. Jadi di sini bisa dilihat berdasarkan umurnya ya. Dari lahir itu bisa diberikan imunisasi hepatitis B ya. Kemudian bisa polio, BCG ya dari lahir sampai bulan pertama. Kemudian bulan kedua ya ada juga dosis ulangan ya hepatitis B, polio, DTP, HIV dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat dalam gambar ini terkait jadwal imunisasi. Ini yang Ibu peroleh tahun 2020. Ibu belum tahu apakah ada update terbaru terkait jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun ini. Ya. Nah, kita bahas satu persatu terkait imunisasi tersebut ya. Yang pertama hepatitis B. Nah, hepatitis B ini manfaatnya melindungi tubuh dari virus hepatitis B yang bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, catatan khususnya jarak antara pemberian pertama dengan kedua itu minimal 4 minggu. Ya, jadi waktu pemberiannya dalam waktu 12 jam setelah lahir dilanjutkan pada umur 1 bulan, lalu saat 3 sampai 6 bulan. Ya, efek sampingnya itu umumnya demam dan rasa lelah kalau pada anak-anak. Ya, jarang terjadi, ya, ini gatal-gatal, kulit kemerahan dan pembekakan pada wajah.
Kemudian imunisasi polio. Manfaatnya melindungi tubuh terhadap virus polio yang menyebabkan kelumpuhan. Jadi pemberian imunisasi ini atau vaksin ini harus diulang atau ada booster pada usia 18 bulan dan juga 5 tahun. Ya. Waktu pemberiannya diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir. Ya, selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali, yakni saat bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan. Efek sampingnya yang paling umum adalah demam dan kehilangan nafsu makan. Yang sangat jarang terjadi adalah reaksi alergi berupa gatal, kulit kemerahan, wajah membengkak, hingga susah bernafas dan menelan. Kemudian ada imunisasi BCG, ya. Imunisasi ini dia mencegah penyakit TB, ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, walaupun pada sepertiga kasus bisa menyerang organ tubuh lain dan bisa ditularkan dari orang ke orang, ya. Jadi waktu pemberiannya itu sejak lahir, terus efek samping yang paling umum itu terdapat benjolan atau bekas suntikan pada kulit, ya. Dan yang sangat jarang terjadi adalah reaksi alergi. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat nih di lengannya masing-masing apakah masih ada tanda pemberian imunisasi BCG, ya, karena dia efek sampingnya umumnya terdapat benjolan bekas suntikan nih pada lengannya, ya, pada kulit. Lalu catatan khusus, ya, di sini bila mama ketinggalan dan umur si kecil sudah lebih dari 3 bulan, maka harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu, ya. Jadi uji ini untuk mengetahui apakah di dalam tubuh anak sudah terdapat bakteri penyebab TB atau tidak. Ya, jadi BCG baru bisa diberikan bila uji tuberkulinnya negatif. Ya, jadi harus dilaksanakan yang namanya tes mantuk dulu nih kepada anak tersebut, ya. Lalu ada imunisasi DTP, ya. Jadi manfaatnya itu dia mencegah 3 penyakit, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis, ya. Efek samping yang umum itu adanya rasa nyeri, demam, mual. Sangat jarang terjadi itu adalah kejang-kejang. Waktu pemberiannya pertama kali diberikan saat bayi berumur lebih dari 6 minggu, kemudian pemberian selanjutnya pada usia 4 dan 6 bulan, ya. Kemudian ulangan DTP itu biasanya diberikan pada umur 18 bulan dan 5 tahun, lalu pada usia 12 tahun vaksin ini diberikan lagi, biasanya diberikan di sekolahan. Makanya di usia sekolah itu ada biasa pemberian vaksin, ya. Kemudian ada imunisasi HIB, ya. Imunisasi ini mencegah radang selaput otak yang disebabkan oleh Haemophilus influenza, ya. Kemudian imunisasi PCV, ya, adalah vaksin konjugasi dari pneumococcus di mana dilemahkan bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, vaksin ini diberikan 4 kali sesuai rekomendasi dari IDAI, ya, dengan dosis 0,5 mili. Kemudian diberikan secara intramuskular pada paha anak yang berusia kurang dari 1 tahun dan di lengan atas pada anak yang di atas 2 tahun, ya. Kemudian efek sampingnya terjadi demam, pembekakan, dan rasa nyeri di area suntikan, nafsu makan berkurang, dan anaknya juga biasanya rewel, ya. Kemudian ada imunisasi rotavirus, ya. Jadi kenapa perlu imunisasi rotavirus? Karena rotavirus merupakan penyebab diare terbesar pada bayi dan anak, ya. Jadi penyebab diare terbesar ini adalah rotavirus, ya. Kemudian jadwal imunisasi rotavirus itu diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Ya, efek sampingnya anak jadi gelisah atau rewel, pilek, mual muntah, malas minum ASI, dan juga demam. Kemudian ada imunisasi campak, ya. Jadi imunisasi ini melindungi anak dari penyakit campak yang disebabkan oleh virus, ya.
Cara pemberian pertama kali diberikan saat anak umur 9 bulan, vaksin kedua diberikan pada anak kelas 1 SD atau 6 tahun. Jadi jika anak belum mendapatkannya saat 9 bulan, anak bisa diberikan vaksin kombinasi dengan golongan dan campak Jerman, ya, dengan gondongan dan campak Jerman atau MMR dan Mills, ya, MMR atau Mills Mumps Rubella di usia 15 bulan. Kemudian efek sampingnya itu bisa mengakibatkan sakit ringan dan bengkak pada lokasi suntikan, ya. Kemudian 5-15% kasus terjadi demam selama 1-2 hari, ya. Kemudian pada 2% terjadi kasus kemerahan dan biasanya 7-10 hari setelah vaksinasi. Kemudian ada imunisasi varicella, ya, ini untuk mencegah yang namanya cacar air. Nah, vaksin dari virus hidup yang dilemahkan, ya, diberikan mulai usia 5 tahun atau atas permintaan dari orang tua. Dosisnya 0,5 mili pada subkutan. Kemudian ada imunisasi tifoid, ya. Jadi ada 2 jenis vaksin tifoid. Ada yang oral, ya, vaksin dari kuman hidup yang dilemahkan, ada vaksin polisakarida. Kemudian vaksin tifoid oral ini kemasannya bentuk kapsul untuk usia di atas 6 tahun dan diulang setiap 5 tahun. Ya, vaksin tifoid polisakarida dosisnya 0,5 mili pada daerah subkutan dalam intramuskuler. Diulang setiap 3 tahun. Nah, ini ada 6 jenis imunisasi yang diberikan secara gratis oleh pemerintah, ya. Ada hepatitis B, BCG, MR, DPT HIV, polio, dan campak. Kemudian ada sifat vaksin berdasarkan sensitivitasnya, ya. Ada 2 jenis, ada freeze sensitive dan ada heat sensitive, ya. Freeze sensitive ini merupakan golongan vaksin yang akan rusak bila terpapar atau terkena suhu yang dingin atau beku. Contohnya hepatitis B, HB, DPT, DT, TT, ya, ini sangat sensitif terhadap uh, suhu dingin, ya, atau beku. Jadi dia rusak kalau taruh di kulkas, ya, suhu dingin, ya. Kemudian heat sensitive ini golongan vaksin yang akan rusak bila terpapar atau terkena suhu panas. Ya, contohnya polio, BCG, campak, ya. Nah, kerusakan vaksin terhadap suhu, ya. Di sini ada paparan suhu dingin atau minus, ya. Contohnya ini hepatitis B, DPT atau HB itu pada suhu 0,5 derajat, daya tahannya hanya 1,5 jam, ya, atau 30 menit. Sedangkan DPT, DT, dan TT di minus 5 derajat itu sebanyak daya tahannya 1,5 jam, ya. Kemudian paparan pada suhu panas pada suhu beberapa derajat Celcius di atas suhu kamar, ya, dengan ambient temperaturnya itu kurang dari 34 derajat Celcius, ya. Nah, ini ada DPT, daya tahan 14 hari, ada yang 30 hari, 2 hari, dan 7 hari. Jadi ternyata penyimpanan vaksin itu harus diperhatikan, ya. Kemudian kerusakan vaksin juga bisa terjadi terhadap sinar matahari atau sinar UV, ya. Semua vaksin akan rusak apabila terpapar atau terkena sinar matahari langsung serta sinar ultraviolet, misalnya lampu neon, lampu halogen, ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Pasti teman-teman udah sering dengar, ya, apalagi kita selama pandemi ini kita sudah berulang kali dianjurkan untuk vaksin, ya, vaksin COVID-19, ya, apalagi sekarang sudah sampai tahap vaksin keempat kalau nggak salah, ya. Jadi dari masing-masing vaksin, apalagi di awal-awal vaksin digaungkan, ya, di Indonesia, banyak pro kontra, ya, banyak isu-isu yang
membuat masyarakat itu takut ya karena adanya KIPI ya. Wah, kalau setelah vaksin nanti ada efek yang merugikan. Wah, nanti kalau setelah vaksin bisa gimana-gimana ya. Nah, semuanya itu ternyata apapun jenis vaksinnya ternyata bisa terjadi yang namanya KIPI ya. Nah, jadi KIPI itu merupakan semua kejadian sakit atau kematian yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan setelah imunisasi. Ya, jadi di sini terjadi sakit dan kematian itu setelah adanya imunisasi. Ya, jadi diperkirakan sebagai akibat dari imunisasi. Ya, kemudian berdasarkan WHO tahun 99 ya, di klasifikasi lapangan, itu terjadi biasa reaksi vaksin, bisa juga karena kesalahan program ataupun teknik pelaksanaan imunisasinya, terjadi juga bisa karena reaksi suntikan, kebetulan, dan tidak diketahui. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dilaporkan, ya, KIPI yang perlu dilaporkan bila dalam 24 jam itu terjadi anafilaktoid, terjadi shock toksik, ya, anafilaksis, terjadi hipotonik hiperresponsif. Dan apabila dalam 5 hari terjadi reaksi lokal yang hebat, terjadi abses di daerah suntikan atau sepsis juga. Kemudian dalam 15 hari bisa terjadi kejang dan enselopati, 1 sampai 3 bulan terjadi lumpuh layu atau terjadi trombositopenia, 1 sampai 12 bulan pasca ini BCG ya, terjadi lemfadenitis, osteomilitis, dan infeksi BCG diseminata. Kemudian tidak terbatas waktunya, jadi kematian, terus ada terjadi rawat inap, ataupun kejadian yang langka dan berat yang diperkirakan berkaitan dengan imunisasi. Ya, jadi nakes wajib melaporkan kejadian-kejadian tersebut untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, pelaporan dan evaluasinya itu meliputi identitas ya dari pasien tersebut, jenis vaksin yang diberikan, nama dokter atau nakes yang bertanggung jawab, kemudian adakah KIPI pada imunisasi terdahulu, gejala klinis yang timbul dan atau diagnosis, pengobatan dan perjalanan penyakit, serta hasil lab dan penyakit penyertanya. Kemudian waktu pemberian imunisasi, interval waktu antara pemberian imunisasi dengan terjadinya KIPI, apakah ada gejala sisa setelah dirawat atau sembuh, kronologi penyelesaian masalah KIPI, dan adakah tuntutan dari keluarga. Nah, inilah hal-hal yang perlu dilaporkan dan dievaluasi. Ya. Nah, gimana cara mencegah terjadinya KIPI akibat reaksi vaksin? Ya, yang pertama itu memperhatikan indikasi kontraknya. Lalu orang tua atau keluarga itu diajarkan untuk menangani reaksi vaksin yang ringan dan dianjurkan segera kembali apabila ada reaksi yang mencemaskan. Ya. Kemudian mengenal dan dapat mengatasi reaksi anafilaksis, lalu sesuaikan dengan reaksi ringan atau berat yang terjadi atau harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Lalu bisa juga mencegah KIPI akibat program yang error. Ya, jadi biasanya terjadi karena menggunakan alat suntik yang disposable, ya. Kemudian menggunakan pelarut vaksin yang sudah disediakan oleh produsen vaksin. eh, Lalu vaksin yang sudah dilarutkan harus segera dibuang. Lalu dalam lemari pendingin tidak boleh ada obat lain selain vaksin untuk menghindari kontaminasi. Kemudian program errornya dilacak agar tidak terulang kesalahan yang sama. Nah, selesai materi terkait imunisasi dan vaksin, di sini ada link terkait beberapa rekomendasi POGI dan IDAI terkait imunisasi. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat atau mendownload sendiri ya. Lalu ada tugas ya yang saya berikan kepada teman-teman semua.
Jadi, teman-teman semua, buatlah kelompok maksimal 5 orang. Lalu, teman-teman membuat leaflet ya dengan 6 sisi seperti contoh berikut ya. Ini ada 6 sisi ya. Ada judulnya ya, nanti ada identitas teman-teman semua, nama, kelas, NPM, ya dari prodi mana ya. Kemudian materi terkait satu jenis imunisasi, misalnya membahas terkait imunisasi BCG, ya. Jadi, satu leaflet ini dengan 6 sisi ini membahas terkait imunisasi BCG, ya. Apa saja topiknya? Bebas, tergantung teman-teman semua. Yang penting jelas, lengkap, dan sampai informasinya kepada masyarakat, ya. Nah, satu jenis vaksin dari masing-masing kelompok itu harus berbeda, baik satu kelas maupun beda kelas, ya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF melalui aplikasi pelangi oleh ketua kelompoknya saja, ya. Deadline-nya 1 minggu dari tugas ini diberikan, ya. Oke, selesai materi perkuliahan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.